Selamat siang untuk semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat semua? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mungkin kita awali dulu dengan doa. Ibu minta Ino bisa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, cuma tanya dulu. Kira-kira emosi apa yang kalian rasakan di siang hari ini? Bahagia atau marah atau sedih? Ya, kira-kira sampai mau mengungkapkan perasaannya. Minimal dari satu kelompok itu satu yang mewakili. Kenapa merasakan emosi? Kalau dari kelompok saya mewakili dan merasa bahagia karena sehari ini walaupun panas kita bisa mengikuti les biologi dengan sibuk dengan metode sekarang ini adalah batin. Baik, oke. Terima kasih untuk ungkapan perasaannya Sabi. Sekarang siapa lagi nih yang mau mengungkapkan perasaannya? Dari Dio. Kebanyakan orang ini tahu semua saya di sini dan sangat sedih jadi sebagai Sangat penting sekali buat kita untuk bisa mengungkapkan emosi apa yang kita rasakan. Kita marah dengan orang, tapi langsung diungkapkan. Jangan sependam, karena nanti itu akan bisa jadi bom waktu. Sekali-sekali kita lampiaskan, akibatnya ke negatif. Nah, itu terkait dengan perasaan. Nah, untuk ada berapa sistem organ dalam tubuh kalian, dalam tubuh manusia? Yang kalian tahu? Sistem apa saja? Sistem pencernaan. Pernapasan. Ekskresi. Gerak. Ciko. Sistem gerak. Reproduksi. Satu alternatif untuk mengobati penyakit COVID-19 yang sekarang banyak sekali lagi terjadi di dunia dan sudah bersebar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini bisa kalian baca di depan, baik pada kompetensi 3.5 maupun 4.5. Oke, selanjutnya kita ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Jadi kita akan melakukan permainan yaitu beri nama kelana darah, di mana kalian akan mempelajari bagaimana darah itu berkelana atau berpetualang di dalam tubuh kalian. Aturan permainannya, yang pertama, setiap kelompok itu akan mendapatkan 1 buah amplop yang berisi informasi terkait fungsi darah dan clue tentang mekanisme peredaran darah. Kemudian, masing-masing kelompok menentukan dan mengutus 4 orang sesuai dengan jumlah kertas yang ada di sini. Dan kemudian setiap anggota yang telah mendapatkan tugas yang dipercayakan tadi diberikan waktu 20 menit untuk mencari kartu indeks yang sesuai dengan fungsi darah serta mencari urutan aliran darah yang tepat sesuai dengan clue yang diberikan. Yang berikut, bagi anggota yang telah selesai dapat kembali ke kelompoknya dan meminta anggota lain yang tinggal yang tadi tidak kebagian tugas itu untuk menempelkannya pada tempat yang disediakan. Jika semua anggota telah menyelesaikan tugas dan kelompok tersebut telah selesai bermain dan menempelkannya, maka dapat mengangkat tangan sebagai tanda selesai. Jika ada anggota yang belum menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan 20 menit tadi, maka akan diberikan kompensasi waktu 5 menit tambahan. Kelompok 2
Kelompok 3. Ini kelompok 4. Dibuka amplopnya, di dalam amplop juga ada isi. Dibuka amplopnya, bagi-bagi tugas. Ada 4 orang nanti yang bertugas. Langsung sebarkan kertas itu ke masing-masing supaya bagi sudah langsung berembuk. 2 menit bagi tugas. Kira-kira kertas ini sampai bertanggung jawab. Oh, ini sendalnya. Jangan tabrak, jangan tabrak. Ya ada pulmonalis Dodi, ya ada pulmonalis. Ya ada pulmonalis itu sepeda apa? Ya ada pulmonalis. Itu yang cukup pegang di sana. Siapa nih? Asal mampu, Mana yang tadi? Apa? Mana? Salah tadi ada satu. Kalau kertas kurang bisa ambil lagi di atas. Kalian punya peredaran darahnya kecil atau besar? Kami dari kelompok 1 berdekat untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, yang kami dapatkan kasusnya itu dalam tubuh manusia sel-sel makanan yang berasal dari usus halus dan juga oksigen dari paru-paru perlu diangkat di seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Bantulah darah untuk melewati jalur peredaran yang tepat. Dan hasilnya di sebelah sini. Baik, bisa menjelaskan. Jadi dalam membantu darah untuk melewati jalur peredaran yang tepat adalah dari bilik kiri melalui aorta. Jadi dari di bagian sini itu darah masuk mengandung nutrisi dengan oksigen. Jadi dialirkan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melewati vena cava superior atau inferior ke atrium kanan atau di kanan. Mungkin ini saja yang bisa dijelaskan. Selanjutnya untuk yang kedua katanya saya lihat permasalahannya sel yang bertujuan atau sel yang manfaatnya untuk mempertahankan tubuh terhadap serangan mikroorganisme atau virus, mikromolekul asing dan sel-sel kanker. Dan sel yang dimaksud adalah sel limfosit yang terdapat dalam limfosit atau sel darah. Dan yang kedua, sel yang mengandung karbon dioksida atau CO2 adalah eritrosit, dan sel yang mengandung asam amino gisin adalah plasma darah. Dan asam amino atau gisin terkandung dalam sel-sel makanan. Sekian dari kelompok kami.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Sebentar baru ditambah satu kali. Tepuk tangan. Dan kalian diam dulu, kita dengarkan bersama. Selamat siang untuk semua. Peredaran darah. Kalian berusaha untuk membantu darah menemukan jalan yang tepat. Dan juga membantu darah untuk menemukan pasangannya yang pas. Tadi ada yang sudah memilih pasangan yang benar yang memang berjodoh, namun ada juga yang salah jodoh. Nah, dan tadi ada yang mengarahkan darah untuk jalan ke jalan yang benar, ada juga yang bisa membuat darah tersesat gitu. Nah, untuk kelompok sekarang juga akan memberikan umpan balik terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Untuk kelompok pertama, terkait dengan peredaran darahnya sudah tepat, hanya minus di pembuluh arteri dan pembuluh kapiler. Karena dari ventrikel kiri atau dari bilik kiri darah ke aorta itu pembuluh darah besar, pembuluh arteri besar. Nanti dia harus ke arteri dulu, lalu ke pembuluh kecil kapilernya dulu, baru bisa masuk ke sel atau jaringan tubuh. Yang lainnya sudah benar. Sementara untuk yang kedua, limfosit berperan untuk memusnahkan salah satunya sel kanker tadi benar. CO2 berkaitan dengan eritrosit benar, asam aminoglisin dibawa oleh plasma darah juga benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan 8 poin dari 10 poin yang ada. Untuk kelompok 2, kelompoknya Iya Tuna, tentang peredaran darah besar juga. Untuk keseluruhan hampir sebagian besar sudah benar. Hanya salahnya di sini adalah vena pulmonalis. Yang perlu diingat bahwa vena pulmonalis dari kata pulmo itu artinya paru-paru. Jadi kalau vena pulmonalis itu dibawa oleh pada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar, vena yang berperan adalah vena apa? Yang tadi kamu jawab. Vena cava, baik superior maupun inferior. Selanjutnya, terkait dengan yang kedua, oksigen dibawa oleh eritrosit benar. Monosit berperan untuk menjaga kekebalan tubuh dari infeksi benar. Plasma darah membawa glukosa juga benar. Jadi kalian mendapat 9 dari 10. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 sudah menjelaskan aliran darahnya dengan benar. Hanya tadi mungkin minusnya tidak berjuang benar-benar untuk mendapatkan kartu. Makanya kartu yang dikumpulkan cuma 1. Harusnya harus bisa lebih aktif lagi kan, kelompok lain masih bisa kalau tingkat. Harusnya secara keseluruhan sudah benar. Hanya kurang 1 tadi. Dari vena pulmonalis harusnya dijelaskan dia menuju ke keramik kiri dulu, tidak langsung dijelaskan ke seluruh tubuh. Bisa satunya di situ. Kemudian untuk luka, nanti mengalami luka diobati trombosit benar. Plasma darah di bawah glukosa benar. Eosinofil berperan untuk pertahanan tubuh terhadap parasit benar. Jadi kalian mau mendapat 7 dari 8 poin, hanya catatannya minus di aktivitas atau keaktifannya untuk mencari kata atau mencari kartu indeks. Tepuk tangan untuk kelompok ini sudah. Lanjut kelompok yang keempat. Kelompok yang keempat, untuk urutan aliran darah kecil yang dibahas sesuai dengan clue yang ada itu benar semua. Mulai dari ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri, semua benar dan semua kartunya lengkap. Selanjutnya di bagian kedua berkaitan dengan alergi, harusnya basofil. Yang pertama itu basofil mengandung histamin yang akan memberikan reaksi alergi. Ada tidak? Coba Riki, ada tidak kira-kira di basofil? Ada. Mengandung histamin? Ada. Ada tidak? Ada yang menimbulkan alergi. Iya, benar. Harusnya basofil ya. Selanjutnya asam amino, ini termasuk sari-sari makanan. Harusnya dibawa oleh plasma darah. Eosinofil itu jenis-jenis deposit. Neutrofil untuk memusnahkan bakteri benar. Jadi kalian mendapatkan 6 dari 8 poin. Perasaan kalian seperti apa? Emosi apa yang kalian rasakan ketika memenangkan
Jadi ekspresi kami setelah ingin lebih sangat bahagia karena kami bisa menoleh nilai yang baik. Jadi peringkat 1 dan sebentar makan kue. Jadi dari sini kami juga mendapat pengetahuan lebih tambah lagi karena mengenai peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Sekian. Ya, oke, terima kasih untuk ungkapan perasaannya. Sekarang dari kira-kira perasaan bagaimana dari kelompok yang tadi kalah? Kira-kira apa? Emosi atau perasaannya seperti apa? Silakan. Ungkapan yang jujur. Inilah kami pada kali ini karena mungkin untuk pertandingan selanjutnya ingin bisa menang. Kami merasa emosi dan kecewa karena tidak bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Mungkin ini keterbatasan kami mengenai informasi sekaligus kata-kata yang baru bagi kami. Ya, terima kasih untuk ungkapan emosinya dan juga rasa optimis. Sebelum kita kembali, Dio bisa bantu kita untuk doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Pembelajaran diferensiasi yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional sangat membantu dalam mencapai merdeka belajar, di mana pada pembelajaran diferensiasi, guru diharapkan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu terkait dengan kesiapan belajar, profil belajar, maupun minat dari murid itu sendiri. Selain itu, perlu juga adanya pembelajaran sosial emosional untuk bisa melatih dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam diri murid terkait dengan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial bagaimana murid bisa berempati, kemampuan berinteraksi sosial agar murid bisa cepat mencapai resiliensi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Proses pembelajaran ini dapat diimplementasikan pada setiap kelas. Dalam merencanakan proses pembelajaran diferensiasi yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, saya banyak mendapatkan pengalaman baru, di mana saya harus bisa merencanakannya sebaik mungkin dan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan murid. Dalam proses perencanaannya, tidak bisa dilakukan secara serta-merta atau secara tiba-tiba, tapi perlu persiapan. Bagaimana guru perlu mengenali terlebih dahulu karakteristik dari setiap murid, minat, profil belajar, serta kesulitannya mereka. Selain itu, guru pun perlu untuk bisa memikirkan teknik apa yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan anak pada jenjang pendidikan tertentu. Karena itu, proses perencanaannya dibutuhkan kreativitas dari guru dan juga kemauan untuk bisa berbuat lebih. Di mana dalam proses pembelajarannya, saya menyadari betul bahwa untuk bisa merencanakan pembelajaran seperti ini, saya harus bisa mengikuti seperti apa yang disampaikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni guru perlu untuk berhamba kepada murid. Selain dari proses perencanaan yang membutuhkan kesiapan dan juga kreativitas dari guru sendiri untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya pun merasa ditantang untuk bisa melaksanakan aksi nyata pada kelas yang bersangkutan. Nah, dalam proses pelaksanaannya, di sini saya merasa bahwa dengan pembelajaran diferensiasi yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan murid terlihat tidak terbeban dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini, saya sebagai guru
merasa hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang mana mengarahkan murid untuk bisa mengembangkan kompetensi masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Saya sebagai guru pun bisa memfasilitasi dan memotivasi mereka untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dari apa yang sudah saya laksanakan, saya belajar bahwa pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini sangat penting dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta bisa memberikan keleluasaan dan kemerdekaan murid dalam belajar tanpa merasa terbeban dan tertekan. Sehingga pada akhirnya murid menjadi lebih senang berada di dalam kelas dan juga tidak merasa bosan, karena guru bisa menyajikan berbagai metode yang beragam dan juga media yang beragam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Untuk kedepannya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini. Dari pengalaman aksi nyata yang sudah saya terapkan, saya merefleksikan diri dari apa yang sudah dijalankan, yakni bahwa saya juga harus melihat lagi bagaimana dena tempat duduk dari masing-masing murid, di mana penempatan dena tempat duduk pun harus memperhatikan kebutuhan murid. Misalnya, jika ada murid yang rabun, maka murid tersebut harus ditempatkan berada di depan kelas, sehingga akhirnya bisa juga mengikuti materi yang diberikan. Atau kalau misalkan memungkinkan, maka murid yang rabun ini nantinya bisa dipersiapkan media yang bisa membantu dia dalam proses belajar. Selain itu, kedepannya pun saya bisa menerapkan berbagai macam teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang beragam sehingga murid tidak merasa bosan dengan teknik yang sama diterapkan pada setiap proses pembelajaran yang ada. Demikianlah hasil refleksi singkat dari saya terkait penerapan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Dan bagi saya hal ini sangat bermanfaat sekali untuk bisa mencapai merdeka belajar.